Perkenalkan, nama saya Laura Anjoni dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tari. Fungsi tari dibagi menjadi dua, yaitu fungsi dasar tari dan fungsi tari masa kini. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi tari pada dasar tari. Yang pertama, dia dibagi menjadi dua, yaitu tari upacara. Tari upacara itu adalah tarian yang awal disakralkan pada zaman prasejarah, yang dimulai dari lahiran manusia sampai tahun 400 Masehi. Dapat dikenal tarian ini untuk kelahiran, kematian, perkawinan, pemujaan, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, saya memilih contoh tarian Bali yang menjadi sarana upacara keagamaan, sarana pemujaan, dan suatu persembahan kepada dewa-dewa. Berikut contoh-contoh tari upacara yang hingga saat ini masih bertahan. Ada upacara ritual keagamaan, upacara adat, tari untuk menyambut tamu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tari pertunjukan atau tontonan. Tarian ini adalah tarian yang sudah layak jual, yang dapat dijual dan dipertontonkan ke publik masyarakat dan tidak tertutup. Ada keuntungan dan kekurangan dari pertunjukan atau yang bisa ditonton ini. Itu tarian menjadi lebih banyak dikenal orang dan ada regenerasi serta pelestarian terhadap tarian itu sendiri. Tetapi kerugiannya adalah nilai kesakralan dari tarian itu akan berkurang karena banyak ditonton tanpa memahami inti dari tarian tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi tari di masa kini. Yang pertama ada tari untuk industri pariwisata. Tari ini berutama untuk menarik wisatawan dan wisatawan mancanegara dan dapat dilakukan dan diselenggarakan di hotel, restoran, atau tempat hiburan-hiburan yang berada di Indonesia. Yang kedua ada tari untuk festival atau lomba. Untuk ini seorang penari akan berlatihan untuk memahami kualitas penarinya, penata tarinya, penata musik, dan pemusiknya, serta penata rias serta busananya. Disitulah dinilai suatu tarian dalam perlombaan. Yang ketiga ada pengisi acara atau selingan. Jadi tarian ini dapat ditonton atau ditarikan di suatu peresmian atau suatu acara supaya tamu-tamu yang datang tidak merasa jenuh. Yang keempat ada menemukan rasa percaya diri. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri, ketika seorang menguasai suatu tarian, dia akan berani tampil untuk unjuk kemampuan sebagai sarana aktualisasi seorang dirinya tersebut. Yang terakhir ada media sebagai media komunikasi antar bangsa. Media komunikasi antar bangsa melalui misi-misi kesenian ke luar negeri seperti perlombaan, pementasan, atau penampilan yang diadakan di mancanegara. Itu yang dapat saya jelaskan tentang fungsi tari. Sekian dari saya, terima kasih.